Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irene Citra Anissa dengan NIM 203181001 bersama rekan saya Erda Firat Edna Masudi dengan NIM 231810014. Dengan dosen pembimbing kami, Ibu Oki Putri Prastuti STMT. Kami akan memaparkan progres skripsi kami dengan judul Pemanfaatan sabut siwalan sebagai Activated Biochar untuk adsorben logam berat pada limbah industri cat. Pada konten abstrak kali ini yakni limbah sabut siwalan sebagai bahan nabati yang digunakan untuk bahan baku adsorben dalam menghilangkan kandungan ion logam berat pada limbah industri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik adsorben dari sabut siwalan, yang kedua pengaruh variasi konsentrasi aktivator terhadap daya adsorb, dan yang terakhir yaitu mengetahui model kinetika adsorpsi isotermis yang sesuai. Aktivator yang kami gunakan yaitu adalah KOH dan juga H3PO4 dengan masing-masing konsentrasi yakni 0,8 M, 1 M, dan 1,2 M. Karbonisasi yang dilakukan selama 1 jam dengan suhu furnace adalah 400 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, dan yang terakhir yakni 700 derajat Celcius. Latar belakang dari penelitian kami adalah yang pertama, industri cat di Indonesia ini sudah semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, industri cat ini menghasilkan limbah yang bersifat B3 atau berbahaya. Kandungan yang menyebabkan limbah ini menjadi limbah berbahaya adalah kandungan logam berat seperti Cu dan juga Zn, yang mana logam berat ini bersifat toksisitas atau beracun pada manusia dan juga lingkungan. Sehingga kami menemukan rumusan masalah yakni bagaimana cara menurunkan kadar logam pada limbah industri cat ini, yaitu dengan menciptakan karbon aktif sebagai adsorben yang dibuat dari limbah organik yaitu sabut siwalan. Kenapa kami memilih sabut siwalan? Karena sabut siwalan ini memiliki kandungan selulosa yang lebih tinggi dibandingkan limbah-limbah organik lainnya, seperti limbah tebu, limbah kulit durian, limbah. Metode penelitian yang pertama yakni preparasi bahan. Kami mengeringkan sabut siwalan dengan menggunakan oven dengan suhu 110 derajat Celcius, lalu dimasukkan dalam desikator. Yang kedua, dalam tahap aktivasi kimia, yaitu kami merendam dengan aktivator KOH dan 3H3PO4 dengan masing-masing konsentrasi 0,8, 1, dan 1,2 M selama 24 jam atau 1 hari. Yang ketiga, yakni masuk tahap aktivasi kimia, masuk tahap aktivasi fisika dengan suhu furnace 400, 500, 600, dan 700 derajat Celcius selama 1 jam. Dan yang terakhir yaitu kami dengan pengujian kontak karbon aktif dengan cara memasukkan karbon aktif dengan larutan baku atau larutan limbah cat, lalu kami shaker selama 2 jam dengan selang waktu 20 menit. Lalu kami melakukan pengujian dengan alat spektrofotometri UV-Vis. Serta kami melakukan pengujian karakteristik dengan beberapa uji, adalah ujian pertama, uji kadar air, uji kadar abu, uji SEM, uji PET, serta uji Excel. Hasil sementara yang kami peroleh pada beberapa uji yang telah kami lakukan pada penelitian ini, yang pertama ada uji kadar air. Uji kadar air ini dilakukan secara duplo. Pada percobaan simplo diperoleh nilai kadar air pada sabut siwalan sebesar 15,91%. Dan pada percobaan duplo diperoleh uji kadar air, kandungan kadar air pada sabut siwalan sebesar 17,81%. Sehingga diperoleh rata-rata pada uji kadar air adalah 16,86%. Selanjutnya ada uji kadar abu, juga dilakukan secara duplo. Pada percobaan simplo diperoleh kadar abu sebesar 0,72%, pada kadar duplo diperoleh sebesar 0,77%, sehingga diperoleh rata-rata kadar abu pada karbon aktif adalah 0,75%. Hasil uji yang telah kami peroleh ini sudah sesuai dengan SNI karbon aktif pada nomor 0637301995. Selanjutnya juga ada hasil dari uji PET pada karbon yang sebelum diaktifasi mendapatkan nilai sebesar 0,624 meter kuadrat per gram. Pada karbon yang telah dilakukan aktivasi kimia fisika mendapatkan sebesar 57,128 meter kuadrat per gram, dan pada karbon aktivasi fisika kimia diperoleh nilai sebesar 261,789 meter kuadrat per gram, di mana nilai ini merupakan luasan pori yang ada pada karbon.
Untuk hasil sementara yakni kami telah mendapatkan grafik kalibrasi larutan baku. Untuk yang pertama dalam logam Cu kami menggunakan larutan QSO4 dan didapatkan wavelength maksimum sebesar 564 nm dengan hasil grafik kalibrasi yaitu dengan Y sama dengan 0,0004 minus 05 X minus 0,003 dengan R square sebesar 0,913. Sedangkan dengan grafik kalibrasi logam Zn dengan menggunakan larutan Zn CL2 dengan menggunakan wavelength maksimum sebesar 475 nm didapatkan hasil Y sama dengan 0,0005 minus 0,0006 dengan R square sebesar 0,9895. Lalu kami juga mendapatkan hasil uji karbon aktif dengan larutan limbah cat dengan aktivator H3PO4 dengan suhu 600 derajat Celcius. Didapatkan penurunan kadar logam Cu dalam larutan limbah cat dengan hasil pada karbon aktif H3PO4 dengan konsentrasi 1,2 n dengan suhu 600 derajat Celcius pada waktu 80 menit. Sedangkan dalam penurunan kadar logam Zn dalam larutan limbah cat didapatkan hasil pada karbon aktif H3PO4 1,2 m dengan suhu 600 derajat Celcius pada waktu optimum 80 menit. Setelah itu didapatkan hasil spektro dan pengujian larutan dengan karbon aktif. Didapatkan hasil karbon aktif yang paling efektif adalah H3PO4 dan KUH dengan masing-masing konsentrasi 1,2 n dengan suhu 6. Sehingga didapatkan beberapa kesimpulan sementara, kendala, dan juga rencana kelanjutan akan penelitian ini. Kesimpulan sementara yang bisa kami dapatkan adalah metode fisika kimia menghasilkan karbon dengan luasan pori yang lebih besar. Selanjutnya, karbon aktif memiliki luasan pori yang lebih besar dibandingkan karbon yang tidak diaktifasi. Dan hasil uji kadar air sebesar 16,86% dan uji kadar abu sebesar 0,75%. Beberapa kendala yang kami alami yakni kesulitan mengambil bahan baku di kala musim hujan, kemudian kesulitan untuk menyeragamkan ukuran karbon aktif pada ayakan sebesar 100 mes, dan waktu untuk melakukan aktivasi fisika kurang efisien dikarenakan keterbatasan alat. Rencana kelanjutan yang akan kami lakukan nantinya adalah mengirimkan sampel karbon aktif untuk dilakukan uji XRD, SEM, dan juga PET. Selanjutnya, melanjutkan pengujian karbon aktif dengan larutan baku dan juga limbah, dan melakukan perbandingan uji antara metode fisika kimia dan kimia fisika. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.